Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dawu maradakum bis sadaqah. Al-hadits. Ilahi anta maksudi wa ridhaq matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ikhwana rahimakumullah, pada pagi hari ini tanggal 17 Ramadan 1 ya, saya akan menyampaikan bertabaruk kepada kalam suci Hadratus Syekh Pengarsa Abah tanggal 3 Juli tanggal 3 Juli 2015. Ini tepatnya pukul 12:40 waktu Indonesia Barat di Madrasah Kajeman Rahmaniyah Pusat Sirnarasa. Di poin pertamanya Hadratus Syekh menyampaikan sebuah hadis Nabi ya. Tapi awalnya kalam suci beliau dulu dengan bahasa Sunda. Cagerkeun panyakit maneh ku sodaqoh. Nah, ini adalah hadis Nabi. Ini bunyinya hadis nabinya, dawu maradakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Nah, ini jelas bagi kita semua, para ikhwan yang saya muliakan. Sedekah itu tidak diragukan lagi. Sedekah itu tidak diragukan lagi. Banyak sekali hadis, keterangan para ulama, riwayat, sejarah, kisah nyata yang menyatakan tentang kebenaran sedekah. Ini sabda Pengarsa Abah ini, mari kita belajar melaksanakan. Cagerkeun panyakit maraneh ku sedekah. Dawu maradakum bis sedekah. Ini meliputi dua dimensi penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit diri, penyakit keluarga, penyakit bertetangga, penyakit usaha. Ini bisa sembuh dengan sedekah. Ya, pada pagi hari ini saya akan menceritakan beberapa testimoni, kisah nyata yang hak bukan hoak ya, tentang keagungan sedekah. Baik, di zaman Pengarsa Abah Anom dulu, karena saya kecil di Suryalaya, di Godebag, itu terbiasa para ikhwan itu kalau ada apa-apa selalu membiasakan untuk tolak bala istilahnya. Nah, tolak bala itu sedekah di dalamnya. Ya. Nah, di zaman kemursyidaan Pengarsa Abah Anom dulu, karena saya kecil di sana, itu sudah tidak aneh kalau ada orang mau ada hajat apa gitu ya, itu udah membudaya. Istilah di sana dulu sedekah tolak bala. Contoh, mau menikahkan ya, tolak bala. Bagaimana teknisnya? Macam-macam, sesuai kemampuan. Ada yang bawa ayam jago sama beras, nanti dikasih ke dapur, itu ayamnya dikasih sama yang biasa motong, nanti dikhususkan sama yang motong itu untuk orang yang dihajatkan untuk siapa. Biasa tawasul dulu kan. Kalau kemampuannya agak lebih, ada yang bawa kambing, kemudian ada yang bawa sapi ya. Nah, ini biasanya didekatkan ke manakiban, tapi setiap hari juga sih biasa banyak juga
Ya, hari Jumat tuh biasanya kan. Jadi plus ini ikhwan ini melakukan tolak bala atau sodako, dan dagingnya setelah dimasak bisa langsung dimakan oleh para ikhwan yang melaksanakan sholat Jumat di Suryalaya, kemudian ataupun manakiban. Nah sekarang ini di Sirangrasa sepertinya belum membudaya, ya. Jadi silakan saja para ikhwan rahimakumullah dari berbagai daerah. Ini adalah sunnah Rasul, sunnah warasatul anbiya, sunnah Syekh Mursid, sunnah Syekh Mursid, ya. Nah, mari kita lihat beberapa kasus di lapangan tentang sembuhnya penyakit dengan sodako. Saya pernah di WA, bahkan di telepon sama salah seorang ikhwan dari Tangerang. Namanya Mas Yono deh, ya. Nah, putrinya ini panas, demam tinggi, dibawa ke rumah sakit, hampir kejang-kejang. Kemudian nelpon ke saya, SMS, WA ke saya, Pak Kiai, ini bagaimana anak saya, mohon ke Abah. Saya langsungnya tolak bala aja Mas. Gimana tolak bala? Kalau mampu motong domba aja, saya bilang. Berapa dombanya? Terserah, mau 1, 2, 3. Ini gimana, kan saya jauh. Saya beli aja nanti, saya beliin di sini, Mas transfer uangnya. Singkat cerita, uang ditransfer, saya belikan ke kambing, ya, kambingnya dibawa waktu itu ke Bang Ahek, dan saya bilang ke pengarsa Abah dulu, pengarsa Abah, ini putrinya Mas Yono sedang di rumah sakit, demam tinggi, ini mau tolak bala. Saya tulis namanya kan, itu namanya Neng Lubna binti Pak Yono. Abah lihat kamaheken. Nah, jadi saya kasih ke Mahek, dipotong lah. Alhamdulillah ikhwan akhwat yang saya muliakan, itu pagi hari dipotong kambing dengan niat Mas Yono itu tolak bala dalam kurung sodakoh, ya. Sodakoh itu memang tolak bala, yang hadisnya begini, as-sodaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umri. As-sodaqah itu bisa mencegah balai, bahkan bisa juga memanjangkan umur, kebaikan. Pagi-pagi kambing itu dipotong, ya tentu dengan karomah barokah pengarsa Abah. Siangnya itu Mas Yono, alhamdulillah Kiai panasnya turun. Alhamdulillah, kan bahagia kita mendengarnya. Kemudian besoknya langsung bisa keluar dari rumah sakit. Kemudian ada kasus lagi, ini saya akan ungkap yang ingat saja. Di zaman pengarsa Abah Anom, almarhum Bang Opo, beliau itu tukang jualan es, ya. Kalau masuk gerbang Suryalaya tuh di pinggir kanan pas masuk ada dulu tukang es di situ. Itu cerita langsung dari aktornya, dari beliau semasih hidup, ya. Katanya, saya tuh dulu punya prostat. Dicek ke dokter, ini harus dioperasi, Pak. Nah, aduh, kata beliau ini, aduh, cenah sarariun dioperasi teh. Terus apa? Beliau tolak bala, ya. Nah, waktu itu datang ke pengarsa Pak Haji Dudun. Memang Pak Haji Dudun kan ditugaskan oleh pengarsa Abah Anom untuk menerima ikhwan-ikhwan juga yang ingin melaksanakan tolak bala. Tolak bala dilaksanakan, kemudian besoknya dicek lagi ke dokter. Subhanallah para ikhwan yang saya muliakan, terjadi keajaiban. Si prostatnya hilang. Pak, kok jadi nggak ada katanya? Alhamdulillah, operasi tidak jadi. Ya, itu tolak bala. Jadi nyawa yang dipotong, nyawa hewan itu bisa menggantikan balai, musibah, bencana menjadi tidak ada. Sodakoh, kok bisa gitu ya? Ginilah sedikit kita analogikan. Sodakoh itu tidak menghilangkan, tidak mengeluarkan seluruh harta benda yang Allah titipkan ke kita, hanya sebagian saja kan. Nah, kalau diibaratkan gini, nih ada Siti Marhamah lagi, Bang Mah, Siti Marhamah dari Pamarayan Serang, contoh, amah nganteran si bapak atawa nu gawe di sawah.
Amah diceritakan ku Daniel, orang kaya raya. Wah, Ibu Haji Siti Marhamah, kekayaannya sampai tidak terhitung, uangnya di atas triliun, biliun. Waduh, amin mah. Kebunnya panjang, lega luas, sawahnya cek urang sudah mau upluk aplak. Singkat cerita nih, Siti Marhamah nganteran makan, nganterin makanan ke yang kerja yang nyangkul di sawah. Amah di rumah masak, nyangu anak nasi, nyambel, oseng kangkung, cengki, tau mah cengki, jengkol, asin, tempe, apalagi semurnog, kerupuk, dan lain-lain. Singkat cerita, dibungkus tah ku Siti Marhamah teh, sudah dibawa, digendong pakai bakul. Apakah bakulnya dikelek, apakah bakulnya disuhun di atas? Singkat cerita dikelek lah. Amah jalan sendiri tih, melalui pematang sawah, galengan kata orang Sunda kan. Oh, dari rumah jalan. Dari rumah deket lah, singkat cerita, sawahnya. Sudah masuk sawah, kurang lebih lah 200 meter lah dari pinggir jalan ke yang kerja sawah di sana. Pas Amah jalan, turun ke pematang sawah karena galengan. Di tengah jalan dipegat anjing galak, tamah. Sok pikiran ku Siti Marhamah. Kumaha carana supaya Amah sampai ke yang kerja tetapi juga selamat dari anjing. Anjingnya udah begini. Mereka ngerekam buka Amah teh mau ngegigit. Coba pikiran ku Amah, bagaimana caranya supaya Amah sampai ke tujuan, mau nganterin makanan, tapi Amah juga selamat, tidak digigit anjing galak tadi. Kalah diwakilan ku Adani langsung, gampang mah. Ulah dikieu hus kalakah beki. Agorowok anjingna. Amah lihat ke makanan yang dibakul tadi. Nasi, apa tadi? Sambal, jengkol, asin, tahu, tempe, kerupuk dan lain-lain. Amah tinggal motek, Amah tinggal motongkeun hulu asin, kepala asin dipotek, dipotong. Lemparkan ke sebelah kanan kah, ke sebelah kiri kah? Dialungkan, dilempar. Maka anjing ini akan menuju kemana? Karena hulu asin kepada kepala ikan asin itu. Kucuk. Dia asik makan. Ya, si anjing itu asik memakan kepala asin, ikan asin yang dilemparkan oleh Marhamah tadi. Anjing ke sana, khusuk kepada kepala ikan asin, Marhamah, Siti Marhamah bisa dadah ke anjing dan menuju ke orang-orang yang sedang dadah lo anjing, padahal di bawah dosa ku aing. Cuk. Oh, jadi Marhamah selamat sampai ke tempat tujuan, juga selamat dari balai musibah anjing. Itu gambaran sedekah. Jadi yang dikeluarkan itu dari bakul kan tidak semua. Enggak dialungkeun kabeh, enggak. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jadi jangan berpikir kalau kita mengeluarkan harta, benda, tenaga, ilmu apa saja diniatkan untuk sedekah itu tidak hilang semua, bahkan yang tali tadfa'ul bala wa tazidu fil umri. Apa tadfa'ul bala? Selamat dari gigitan anjing, wa tazidu fil umri, panjang umur, bisa melanjutkan perjalanan. Itulah tentang sedekah. Ya. Banyak lagi lah sedekah itu. Ya, ikhwan akhwat yang saya muliakan. Nah, kita akan kaitkan dengan zikir. Ikhwan akhwat yang saya muliakan. Zikir itu sedekah. Jangan dianggap bukan sedekah. Apalagi kita sebagai ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sirnarasa diajarkan zikir jaharnya harus mengeluarkan suara. Suara yang dikeluarkan itu niat disodakokan. Sodak itu memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain.
itu sedekah. Dan tidak ada sesuatu yang paling baik yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain kecuali untuk mengingat Allah, yaitu zikir. Nah, suara la ilaha illallah yang kita ucapkan, la ilaha illallah, dikeluarkan. Suara juga bukan punya kita, disuarakan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Nah, diniatkan dikeluarkan. Buat apa kamu zikir bersuara? Saya niat memberikan suara, saya niat mengeluarkan suara, saya niat sodakohkan suara ini. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang mendengar suara ini. Siapa saja yang mau mendengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, telinga siapa saja yang mau mendengarkan suara la ilaha illallah, itu telinga mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan. Bahkan dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada satu orang saja yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi ini, maka 40 tahun kiamat oleh Allah ditangguhkan, dinantikan. Luar biasa kan? Satu kali ada satu orang. Allah nanya ke Israfil, "Ril, apakah masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah?" "Masih ada ya Allah." "Tangguhkan kiamat 40 tahun lagi." Waduh, jadi nggak usah riweh lihat tayangan-tayangan iklan-iklan kiamat sudah ada, nggak ada. Tinggal perbanyak dikir la ilaha illallah. Ikhwan awat yang saya muliakan, maka oleh Syekh Mursyid diangkat nih para wakil talqin di mana saja, itu dalam rangka memperbanyak usia dunia. Baik, ikhwan awat yang saya muliakan, di kitab Fadhilus Syuhur dinyatakan masodakota afdalu min zikrillah. Tidak ada sodakoh yang lebih afdol selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan awat yang saya muliakan, ketika kita berzikir ba'da maktubah, ba'da salat yang fardu, jangan ragu-ragu, keluarkan suara dengan tujuan sodakoh. Sodakoh kan macam-macam, ya. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya harta, silakan sedekah dengan harta. Aduh, aku nggak punya harta. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kalau nggak punya harta, dengan ilmu. Nah, jadi ini juga saya sama niat sedekah, menyampaikan kalam suci pengerasa Abah, niat ngelap berkah, juga beberapa pengetahuan yang Allah bukakan terhadap saya melalui para guru-guru saya sampaikan. Ini diniatkan sedekah. Karena kalau harus bagi-bagi uang, apalagi sebentar lagi THR, contohnya yang live saya bagi satu orang 1 triliun, aduh, belum ada. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan, ya, siapa tahu nanti ada. Amin. Ya, kalau mimpi kan gratis, nggak usah mimpi juga, harapan boleh aja, silakan. Baik. Aduh, aku harta nggak punya, ilmu nggak punya, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kamu punya tenaga, punya kekuatan, sedekahkan, berikan. Punya ide, sedekahkan. Ya kan? Nah, termasuk aku harta nggak punya, ilmu juga nggak punya, tenaga udah nggak punya juga, wawasan aku segini-gininya, punya suara nggak, bisa ngomong nggak, oh masih ada, Allah masih memberi suara. Nah, suara keluarkan dengan mengeluarkan suara la ilaha illallah. Dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang lewat dengar la ilaha illallah. Mungkin orang yang lagi nyuci dengar suara zikir yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Itu berapa telinga yang mendengar suara kita, maka niat sedekah suara ini sampai kepada mereka. Kebaikan-kebaikan suara zikir ini tersebar kemana-mana. Jadi sebetulnya para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang saya muliakan, kalau orang mengerti terhadap sedekah suara ini, sebetulnya berterima kasih kepada orang yang berzikir. Terima kasih ya, sudah saya terima kebaikan suara zikirnya. Coba kita lihat di Anwarul Qudsiyah. Di Anwarul Qudsiyah.
Itu di kitab Al-Anwar Bursiyah, di Muqaddimah, di pembukaannya dinyatakan oleh seluruh ulama ahli ma'rifat, di satu kampung, ya, di satu kampung, kalau ada satu orang saja berzikir kepada Allah, ketika Allah akan menurunkan musibah, balai, bencana kepada kampung itu, maka surifat. Suripat itu bahasa Arab, kalau bahasa Sunda serepet. Serepet itu mengkol, artinya musibah, balai, bencana yang tadinya akan Allah turunkan ke kampung itu, karena ada orang yang sedang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu ingat Allah itu bersama Allah. Ini ma'akum idza dzakaroni, firman Allah di hadits qudsi, aku bareng duduk sama kamu kalau kamu sedang mengingat aku. Masa orang yang sedang duduk dengan Allah ditimpa musibah? Kan nggak mungkin. Ya, maka menurut para ulama ma'rifat, surifat itu serepet, dipengkolkan. Yang tadinya mau turun ke tempat ini dialihkan kemana saja, ke tempat-tempat yang tidak ada orang mengingat Allah. Ya, ikhwan akhwat yang saya muliakan, jadi mari semangat zikir, perbanyak suara zikir, perkuat suara zikir. Niatnya apa? Sedekah suara. Tidak ada sedekah yang lebih agung dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kalau dikembangkan di periode kemursidan Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas sekarang itu ada talqin badal. Tuh, talqin badal itu apa? Disedekahkan. Misalkan ini siapa nih? Ada Kang Supandi. Woi, Kidalang ini mantap. Halo Kidalang. Ada Mang. Kidalang misal ya, kakeknya, neneknya dulu semasa hidup misal belum ditalkin. Abi bade sodakoh talkin, bisa, namanya talkin badal. Ya, talkin badal kita ditalkin lagi, diniatkan untuk siapa, disebutkan nanti namanya. Per satu orang, per satu kali ditalkin. Tidak bisa satu kali talkin buat 10 nyawa, nggak bisa. Harus satu. Ya. Dan ini kisah nyata saya sampaikan ibu mertua saya. Ya. Di rumah ini ibu mertua saya, waktu itu malam manakib tahun berapalah, saya udah lupa lagi, 5 tahun ke belakang lebih kayaknya. Setengah 3 pagi, ya kan, saya keluar dari kamar setelah selesai amaliyah. Ibu mertua saya sedang duduk di sajadah dan nangis. Saya nggak berani nanya, cuma di hati aja, kenapa ya? Nah, singkat cerita, sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh, ibu mertua saya bilang ke saya, Cep, Mimi teh mimpi. Kakak Mimi kan dulu meninggalnya ada yang nusuk. Ya, kakak mertua saya itu meninggalnya sababian ditusuk orang. Nah, mimpi apa? Saya bilang, kakak Mimi itu di dalam mimpi sedang dibakar. Diduruk sampai teriak-teriak, Min, tolong, Min. Ibu mertua saya namanya Mimin. Ya, Min, tulungan. Nah, itu yang cek urang Sunda mah tara-tara ngimpi jika gitu. Selama seumur hidup belum pernah mimpi demikian. Dan itu bukan mimpi cuma-cuma, itu benar keadaan ruh sedang demikian. Harus bagaimana? Kata ibu mertua. Saya bilang, ibu, saya suka bilangnya, panggilnya suka panggil Mimi, ya, Mimi aja. Mimi sekarang ikut manakib ke Sinarasa. Mimi niat ditalkin lagi, tapi diniatkan untuk kakak Mimi itu. Ditalkin lagi, niat berikan untuk kakak. Mohon, ya, sekalian berangkat talkin. Nah, udah bubar, malam dan tidur. Besoknya kontan. Ikhwan akhwat yang saya muliakan, besoknya kontan. Jadi ba'da subuh di Sinarasa, ibu mertua saya niat talkin badal, disodakokan untuk kakaknya. Besoknya tidur, kemudian mimpi, langsung lapor ke saya, Cep, alhamdulillah tadi malam Mimi mimpi lagi. Mimpi gimana, Mi? Itu kakak Mimi di dalam mimpinya keren, bersih, seger, pakai baju batik rapi dan mengucapkan terima kasih. Nuhun ya, Min. Apakah itu mimpi bohong? Enggak, ikhwan akhwat. Itu nyata. Inilah tentang kedahsyatan keagungan sedekah. Saya ulangi firman
sabda Kanjeng Nabi, dawu mardakum bisodaqoh, sembuhkan penyakit-penyakit kalian dengan sodakoh. Yang kalam suci pangrasa abahnya asli bahasa Sunda, cagerkeun penyakit maraneh ku sodakoh. Siapa yang punya penyakit dohir batin, biasakan sodakoh. Ya, penyakit diri, keluarga, tetangga, usaha. Nah, kalau perusahaan kita bermasalah itu kan sakit. Ya, contoh perusahaan kok gini, sepi, nggak maju, bahkan hampir bangkrut, itu perusahaan sakit. Sembuhkan dengan sodako. Sodako secara dohir, sodako secara batin. Sodako secara dohir, ngasih apa saja, ya, santunan ke anak yatim, jompo. Sodako secara batin apa? Dikir tadi. Ya, bukan syukur ada diadakan manaqib khotaman. Yang para sahabat sudah menyampaikan, niatkan manaqiban itu untuk tatamba. Tatamba itu berobat. Nah, nanti next ya, besoklah atau ke depan saya akan bahas tentang manaqiban. Nah, para ikhwan yang saya muliakan, berterima kasih kita kepada pengrasa Abah dengan kalam suci ini. Jangan ragu kita untuk bersedekah. Sedekah tidak menghabiskan harta, bahkan sebaliknya. Di hadis lain Kanjeng Nabi menyatakan, mana qasamin sedaqatin bal yazdad. Sesuatu yang disedekahkan oleh kita semua tidak akan berkurang, bahkan bal yazdad, bertambah, bal yazdad, bertambah, bal yazdad, bertambah. Ya, ikhwan akhwat yang saya muliakan, tentang sedekah. Ini Neng Mursianti nanya, orang yang belum pernah ditalkin apa bisa sekalian bareng? Ya boleh, Neng. Tapi satu orang. Tapi yang khusus jalur keluarga dulu ya. Misalkan. Tapi yang sudah meninggal, kalau yang ada nggak bisa. Yang sudah meninggal, jalur keluarga dulu dihabiskan. Sudah habis, kanan kiri itu dari kita, dari suami, atau suami dari istri. Nah, misalkan ada teman kita tenggang rasa, boleh, silakan. Aduh, teman aku CS dulu, inget dia belum talkin, mau talkin buat ya, boleh. Ya, itu tentang dikir adalah sedekah suara. Saya akan sambungkan satu lagi ya, dengan sabda Hadratus Syekh di tanggal 3 Juli 2015 pukul 12.40 di Sinarasa. Yang kedua, para sahabat mengatakan zikir teh cuci darah. Nah, ini penting nih. Banyak yang suka mengalami bermasalah di itu ya, di ginjal. Istri ke suami yang sudah meninggal, boleh, bisa, Neng. Ya, Neng Mursianti boleh. Istri ke suaminya meninggal, ya, dulu belum talqin, boleh. Baik. Hadratus Syekh menyampaikan di kalam sucinya, dikir jar itu cuci darah. Para ikhwan yang saya muliakan, sebelum terjadi bermasalah dengan ginjal kita, sehingga nanti tidak kurang berfungsi atau tidak berfungsi, sehingga tidak bisa mengolah darah kita ya, yang akhirnya harus cuci darah. Nah, maka dikir jar ini sebetulnya cuci darah. Kok bisa ya dikir jahar cuci darah? Nah, ini perlu diketahui. Zikir jahar, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, ini cahaya zikirnya dimasukkan ke darah. Ruh jismani itu ya, yang menerima, ruh jismani itu tempat yang menerima cahaya la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang divaksinkan, itu darah. Kan ruh itu yang tinggal di jasad. Ruh ini yang menggerakkan jasad. Ya. Ruh itu berdarah, berdaging, berkulit, bertulang, bersumsum, berbalung. Jadi kulit, tulang, sumsum, balung, daging, darah, yang ada ruhnya, ya hidup. Tetapi kalau ruhnya keluar, ya meninggal namanya. Nah, la ilaha illallah yang ditalkinkan, garis miring yang divaksinkan, garis miring yang dimasukkan, itu masuk ke darah. Ketika diucapkan, la ilaha illallah, nah, darah ini
yang asalnya apa ya, bahasa Sunda bilang mah ngadilan. Ngadilan itu ngegumpal, menggumpal, itu nanti menjadi cair. Badan menjadi sehat, badan menjadi kuat. Ikhwan akhwat yang saya muliakan. Jadi saya sampaikan kalam suci para sahabat ini, wahai siapa saja yang punya masalah dengan lambung apa tadi? Ginjal, sehingga harus cuci darah, dikirnya digeber, nanti sembuh. Nah, syukur-syukur ya kita sebelum terkena penyakit ini, dari sekarang perbanyak dikir. Ya. Stroke saja sebetulnya bisa sembuh. Asal benar-benar mengamalkannya, karena kasusnya ada. Saya masih ingat ketika manakib di Masjid Kubah Emas Depok. Ya, saya suka jadi MC kan. Nah, satu saat saya belum tahu itu siapa, didorong pakai kursi roda. Tapi usianya kayaknya udah di atas 60 tahun. Beliau tuh udah begini, ya, udah nggak bisa gerak. Didorong sama putra-putrinya. Ikut talqin. Udah pulang. Itu selang udah berapa bulan, saya baru tahu dari Hadratus Syekh Pangsaabah bahwa beliau yang datang ke Kubah Emas itu terbang dari mana? Dari Palembang, coba. Namanya Dokter Marwan, ahli bedah kandungan. Nah, Dokter Marwan ini terkena stroke. Sampai tadi udah begini di kursi roda. Kakinya nggak bisa jalan, tangannya begini. Saya bilang, duh kasihan banget. Nah, Dokter Marwan ini mendengar, dan entahlah tahunya dari siapa wasilahnya tentang talqin zikir, sampai terbang menyengajakan diri dengan putra-putrinya ke Kubah Emas untuk mendapatkan talqin zikir. Pulang lagi beliau ke Palembang. Nah, ini hebat Dokter Marwan ini. Satu, karena yakin. Yang kedua, karena ingin sembuh. Dokter Marwan ini, ikhwan yang saya muliakan, sekali zikirnya setiap habis 5 waktu sholat, dia minimal 1 jam. 1 jam dia zikirnya, nggak pernah kurang. Jadi walaupun pasien udah ngantri yang mau periksa kah, bedah kah, dia cuekin aja, zikir aja, la ilaha illallah, 1 jam. Kalau dihitung ya para ikhwan yang saya muliakan, kalau ritmenya kayak gini nih zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1 jam bisa di atas 3.000 yang saya lakukan lah ya, kalau dihitung. Nah, setiap habis sholat waktu, pangersa Dokter Marwan ini zikirnya minimal 1 jam. Terjadi keajaiban bahwa zikir ini cuci darah. Dengan zikir yang sudah dimasukkan ya ke dalam daging, tulang, sumsum, balung, dan darah ini, ketika dilaksanakan, diamalkan, dia akan memperbaiki saraf-saraf, dia akan menenangkan jiwa, dia akan mencairkan darah-darah yang tadi menggumpal menjadi cair, menjadi normal. Subhanallah para iwan, hanya 3 bulan. Saya dengar dari Hadratus Syekh para sahabatnya, hanya 3 bulan Dokter Marwan sehat. Itu kursi roda dia tendang, dia jalan lagi dengan tegak dan sehat totalitas. Yakinlah dengan zikir. Ya, dawu mardokum bisodakoh, sembuhkan penyakit engkau dengan sodakoh. Sodakoh secara zahir, uang, makanan, minuman boleh. Sodakoh secara batin, mengobati diri dengan zikir jahat. Silakan sampaikan kepada siapa saja, ini adalah keberkahan dari Hadratus Syekh Pangsaabah. Jangan ragu para iwan, sembuh penyakit apa juga ya. Itu bahkan Abah bilang di kesempatan yang lain, sebelum penyakit diciptakan, obat dulu yang sudah diciptakan. Nah, zikir ini adalah obat untuk segala penyakit ya. Ikhwan akhwat yang saya muliakan, nah semoga pagi hari ini tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, bertabaruk terhadap kalam-kalam suci Hadratus Syekh Pangsaabah. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Untuk siapa saja silakan berbagi ya. Saya persilakan live ini dibagikan kepada teman-teman supaya ada manfaatnya. Setelah saya selesai juga nanti saya akan bagikan. Nah, kayaknya saya membatasi diri, tidak akan ditambah lagi karena memegang teguh juga kepada sabda suci Pangsaabah, Cep, kalau bicara jangan lebih dari 1 jam ya. Kalau bicara jangan lebih dari 1 jam, kata Pangsaabah. Kalau lebih dari 1 jam
kita kurang dikir jahar, itu nanti bisa berdampak ke fisik, ya, ke fisik. Jadi sedikit jadi penyakit, istilahnya besar pasak daripada tiang, banyak pengeluaran, kurang pemasukan. Nah, dikir jahar ini juga untuk menyehatkan badan. Bahkan saya mendengar langsung dari Hadratus Syekh, kurang dikir jahar mah hengker awak teh. Kalau kurang dikir jahar, badan ini lemah, mudah kena penyakit. Makanya dikeber, dinikmati, dirasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Segera. Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat yang saya muliakan, mohon maaf yang baru gabung, saya harus tutup live kalam suci Hadratus Syekh Panasa Baus Qaddasallahu sirrah pada pagi hari ini. Saya ulangi bahwa di pagi hari ini kita bertabaruk sabda para sahabat, cagerkeun panyakit maraneh ku sedekah. Itu adalah hadis Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkan penyakit kamu sekalian dengan sedekah. Sedekah dengan berbagai macam cara, silahkan. Ya, silahkan. Sedekah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, bahkan tadi dengan suara. Ketika kita banyak berzikir jahar, banyak mengeluarkan suara, berarti kita banyak sedekah. Di hadis lain menyatakan Nabi, as-shadaqatu tanfa'ul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu bisa memanjangkan umur, bisa mencegah dari balai. Jadi kalau kita banyak zikir, itu sedekah suara, panjang umur, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, musibah dan bencana. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.